Kenapa berbeda? Karena memang ada faktor-faktor khusus yang sangat signifikan mempengaruhi proyek publik, tapi faktor-faktor khusus ini tidak ditemui atau tidak kita jumpai pengaruhnya pada proyek swasta. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dengan beberapa terminologi terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah sesuai dengan namanya ini benefit cost ratio analysis, maka di benefit atau keuntungan adalah konsekuensi yang diinginkan oleh publik. Sekali lagi, kita akan berbicara tentang proyek publik, sehingga publik di sini dengan kata lain bisa kita sebut sebagai masyarakat ya. Atau dalam skala yang lebih besar berarti rakyat gitu ya. Kalau proyek publiknya di Indonesia ya berarti rakyat Indonesia, kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi benefit adalah konsekuensi proyek yang diharapkan atau yang diinginkan oleh warga ya, peruntukan dari proyek tersebut. Kemudian lawannya benefit adalah disbenefit. Ini berarti adalah konsekuensi-konsekuensi negatif dari proyek yang akan diterima oleh publik. Kemudian terminologi satunya lagi, tadi benefit cost ratio, maka terminologi satu lagi adalah cost atau biaya. Apa itu cost atau biaya? Cost atau biaya adalah segala pengeluaran keuangan yang akan dikeluarkan oleh si pemilik proyek publik, umumnya pemerintah. Ya. Oke. Kemudian sedikit informasi tambahan. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat kembali teman-teman. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada benefit, ada disbenefit, kemudian ada cost. Kemudian ada satu lagi yang teman-teman perlu ketahui tentang karakteristik proyek publik adalah bahwa proyek ini punya kemampuan melikuidasi proyek, dan biasanya proyek-proyek publik itu adalah proyek-proyek yang digunakan. Jadi proyeknya satu, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh manfaatnya banyak dan bisa dirasakan merasakan manfaat dari ekspansi proyek ini ya tentu saja adalah pasar di mana proyek tersebut produk yang diproduksi oleh pabrik ini akan dilempar begitu ya, dan tentu saja keuntungan akan kembali kepada si pemilik proyek ya. Beda sekali dengan proyek publik gitu ya. Pemerintah sebagai pemilik proyek mungkin tidak mengejar apa yang disebut dengan keuntungan atau profit tadi, beda dengan proyek-proyek swasta gitu ya. Dan masyarakat yang dalam tanda petik sebenarnya adalah pemilik dari proyek, tidak berhubungan langsung dengan kelangsungan proyek gitu. Ketika proyek dijalankan, mungkin masyarakat belum merasakan manfaatnya, atau bahkan ketika proyek dijalankan, mungkin masyarakat malah merasakan dampak negatifnya. Nah, setelah proyek berjalan selesai gitu, barulah kemudian masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Jadi ada hubungan yang berbeda antara proyek itu sendiri dengan publik, dan hal ini masyarakat sebagai pemilik proyek. Oke, yang berikutnya adalah pengaruh politis yang besar, terutama jika proyeknya menggunakan dana publik atau kita bisa sebut menggunakan anggaran negara kalau dia proyek negara, atau menggunakan anggaran daerah kalau proyeknya adalah proyek pemerintah daerah gitu ya. Biasanya diambil dari alokasi pajak yang diterima oleh negara atau pajak yang diterima oleh daerah. Nah, oke, saya lupa. Ini nggak kita record, jadi nggak apa-apa. Saya bisa bicara apa aja kalau nggak di record ya. Sebentar. Oke, sepertinya nggak di record. Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke. Eh, Mungkin
tidak usah disebutkan spesifik contohnya ya, tapi teman-teman bisa melihat gitu ya di depan mata. Ada banyak sekali proyek yang ketika rezim pemerintahan berganti, proyeknya tidak berlanjut, gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk pengaruh politis yang besar. Oke, yang berikutnya adalah ketika uh, ketika proyek tersebut dijalankan oleh badan-badan pemerintah, ya, maka badan-badan pemerintah ini punya keterbatasan menghasilkan modal untuk proyek yang kemampuannya berbeda dengan perusahaan swasta yang menjalankan proyek-proyek swasta. Ya. Yang terakhir adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung manfaat dan biaya dari proyek. Biasanya tingkat bunga yang digunakan ini agak dalam tanda petik agak berbeda dengan tingkat bunga umum gitu ya. Makanya kadang-kadang keluar nilai-nilai atau angka-angka kontroversial dan tingkat bunganya sangat sensitif terhadap kondisi politis negara kita. Ya. Oke. Nah, ketika melakukan analisis keekonomian dengan menggunakan metode ini ya untuk menganalisis proyek-proyek publik, maka kita akan menggunakan tingkat bunga yang pertimbangannya sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan materi-materi yang sebelumnya gitu ya. Kan kalau tidak salah di awal-awal semester harusnya teman-teman sudah mendapatkan materi bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan tingkat bunga dalam melakukan evaluasi analisis keekonomian. Nah, untuk proyek publik ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah perlu dipertimbangkan tingkat bunga atas modal pinjaman. Kalau tidak tertipu. Oke, mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Oke, baik. Suara saya masih terdengar ya. Masih, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Yang kedua adalah, tadi belum selesai ya. Yang pertama tingkat bunga atas modal pinjaman. Terutama kalau sumber dana dari proyek publik ini berupa hutang, ya. Hutang yang tentu saja yang berhutang adalah pemerintah, gitu ya, sebagai pemilik proyek. Oke, yang kedua adalah biaya peluang atau opportunity cost dari modal terhadap badan pemerintah. Kalau proyeknya merupakan proyek yang dijalankan oleh badan pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya. Yang berikutnya adalah biaya peluang dari modal terhadap pihak pembayar pajak. Tadi sudah disebutkan bahwa karena modalnya biasanya diambil dari anggaran negara maupun anggaran daerah, biasanya yang diambil itu adalah pos dari penerimaan daerah melalui pajak atau penerimaan negara melalui pajak. Sehingga kita perlu mempertimbangkan biaya peluang dan modal terhadap pembayar pajak. Oke, sedikit lagi tentang metode BC, rasio BC ini adalah bahwa karena ini proyek publik ya teman-teman, karena dasar dimulainya proyek ini semata-mata untuk kepentingan publik, maka kadang-kadang analisis keekonomian itu tidak dilakukan di awal, ya. Padahal kan teorinya bilang bahwa sebelum proyek berjalan harusnya dianalisis dulu. Tapi untuk proyek-proyek publik seringkali ini tidak dilakukan, ya. Sehingga yang sering terjadi seperti apa? Yang sering terjadi adalah digunakan untuk menjustifikasi setelah proyek berjalan, ya. Jadi proyeknya jalan dulu gitu, baru kemudian dilakukan justifikasi. Oke, yang kedua adalah adanya ketidakadilan distribusi yang serius yang tidak diperhitungkan dalam analisis BC. Tadi ya, analisis BC ini semata-mata hanya melihat perbandingan antara manfaat yang dirasakan publik sesuai dengan namanya, manfaat yang dirasakan publik dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga kalau proyek tersebut manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat yang menjadi target dari proyek tersebut, nah ini tidak bisa diperhitungkan ketika kita menggunakan analisis BC. Yang berikutnya adalah informasi kualitatif seringkali diabaikan. Tadi ya, yang namanya manfaat itu seringkali datanya data kualitatif ya teman-teman ya.
Nah, padahal ketika kita menggunakan metode ini, seluruh data kualitatif tadi harus kita ubah menjadi data kuantitatif. Dalam hal ini uang, ya. Nah, karena sulit mengubah data kualitatif menjadi uang, menjadi data kuantitatif dalam satuan mata uang, maka seringkali banyak informasi kualitatif yang diabaikan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke metodenya. Namun sebelum masuk ke metodenya, apakah ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Oke, baik. Kalau senyap berarti tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya izin melanjutkan. Eh, kita mulai ya. Jadi ini adalah metode B per C atau metode rasio benefit dibandingkan dengan cost. Sesuai dengan namanya, maka yang dilakukan adalah kita melihat perbandingan atau rasio antara nilai ekivalen dari benefit atau manfaat terhadap nilai ekivalen dari biaya. Nah, karena yang dibandingkan adalah nilai ekivalen, teman-teman, maka metode metode nilai ekivalen ini bisa diterapkan di eh, metode BC, tapi dalam bentuk rasio, dalam bentuk perbandingannya, ya. Sehingga kita bisa menggunakan apakah itu metode nilai ekivalen PW atau AW. Ini yang umum ya. Kemudian metode ini juga sering disebut dengan metode rasio investasi per penghemat. Oke, ini formulasi matematisnya ya. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah formulasi konvensional. Ini dalam PW. Kita bisa lihat. Sebentar, kursor saya bergerak nggak? Bergerak Ibu. Oke, baik. Kita lihat ya. Ini adalah nilai PW, nilai ekivalen PW untuk seluruh manfaat dari proyek dibagi dengan nilai ekivalen PW untuk biaya total yang dikeluarkan oleh proyek. Jadi kita bisa lihat di sini benefit dibagi dengan biaya. Biayanya apa aja? Ada nilai investasi. Ini sudah dalam bentuk PW, jadi nggak ada PW lagi di depannya. Kemudian ada PW dari nilai sisa. Nilai sisa biasanya ada di masa yang akan datang, maka ini ada PW di depannya. Dan dikurang, ini ya, satu dikurang, karena nilai sisa kan cash flow-nya berlawanan dengan investasi ya, teman-teman. Lalu ditambah dengan nilai PW yang dari operasional dan operation and maintenance ya. Ini biasanya bentuknya arus kas tahunan sehingga ada PW di depannya ya. Jadi di PWK kira-kira begitu. Nah, ini bentuk konvensional, sedangkan yang berikutnya adalah bentuk termodifikasi. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah bagaimana biaya operasional and maintenance ini dimasukkan ke dalam formulasi matematis ini. Kalau di konvensional, operation and maintenance cost ini dianggap sebagai biaya. Jadi dia ada di bagian bawah penyebut. Ya. Sedangkan di formulasi termodifikasi, biaya operasional dan pemeliharaan ini masuk menjadi pengurang dari benefit. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat mau pakai formulasi konvensional kah atau mau pakai formulasi termodifikasi kah? Tentu saja rasionya akan berbeda, tapi tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Apakah proyek tersebut diterima atau tidak, layak atau tidak, gitu ya. Jadi angkanya bisa saja berbeda, tapi keputusan akhir tidak akan berbeda. Kalau ternyata menggunakan konvensional, keputusan akhirnya berbeda dengan termodifikasi, berarti yang salah yang melakukan analisis, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang buat AW, yang konvensional dan yang termodifikasi. Kita bisa lihat di sini AW benefit dibagi dengan capital recovery. Capital recovery adalah biaya investasi dikurang dengan nilai sisa yang sudah dianualkan ya. Ini harusnya teman-teman sudah pelajari di periode sebelum UTS. Jadi langsung dalam bentuk capital recovery ditambah dengan ini biaya tahunan dari yang sudah dalam bentuk biaya tahunan ya dari operasi dan pemeliharaan. Ya. Ada bentuk konvensionalnya, ada bentuk formulasi termodifikasinya.
sama seperti PW tadi, hanya meletakkan posisi dari AW-nya yang tadinya di penyebut jadi naik ke pembilang sebagai pengurang dari benefit. Oke. Bagaimana cara menentukan suatu proyek publik itu layak atau tidak secara ekonomi, teman-teman, adalah dengan melihat nilai rasio B per C-nya. Ya, dianggap layak, dianggap menguntungkan atau tidak merugi, tentu saja ketika nilai B per C-nya besar dari 1. Bahkan kadang-kadang ada beberapa textbook yang kalau B per C-nya sama dengan 1 gitu ya, dalam tanda petik, oh ini balik modal, benefit sama dengan cost, dan karena ini proyek publik, ya sebagian besar orang akan menganggap proyek ini masih ekonomis. Tapi kita menggunakan ini ya, sesuai referensi kita akan menggunakan nilainya besar dari 1. Oke, saya lanjut. Ada contoh materi ini kan udah bisa diakses di emas ya, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman sudah mengintip materinya, sudah baca ya. Jadi saya akan lebih cepat menyampaikannya. Karena ini sesi online ya, kalau sesinya terlalu panjang malah bahaya kayaknya ya. Dikhawatirkan nggak efektif. Jadi moga-moga bisa selesai dalam 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman ya, boleh ya. Lalu sisanya saya akan memberikan sudah disiapkan tugas di emas yang bisa teman-teman kerjakan secara individu, tidak kelompok, dan berkas kerjanya nanti submit melalui emas. Saya lupa saya setting jam berapa ya, kayaknya sore. Nanti dilihat ya. Sekarang belum dibuka. Oke, kita mulai. Sebelum masuk ke contoh, ada pertanyaan nggak? Saya stop share dulu deh. Saya izin panggil. Nama pertama ada nama Annabel Christie. Salah, Annabel Oke. Ada nama Annabel Christie, tadi ada Annabel Reita, tapi oke, Annabel Christie. Oke. Save by the bell nih kayaknya karena Raffi Arahman hand ya. Oke, Raffi, monggo silakan. Sebenarnya Edwin Bu, karena lagi bareng ini aja sih Bu. Edwin sama Raffi. Suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar. Oke, iya. Tadi kan disebut ya untuk perumusan mencari benefit to cost ratio ada 2, yang konvensional dan juga termodifikasi. Tapi Ibu bilang untuk konvensional dan juga termodifikasi itu walaupun perumusannya berbeda masih punya hasil akhirnya yang sama. Betul. Ya kan? Nah, tapi yang saya bingung adalah kalau misalkan hasil akhirnya sama, berarti tujuan kita tujuan terciptanya 2 rumus itu buat apa? Nggak perlu dua-duanya sih, Raffi. Oke. Saya buru-buru menjawab. Oke. Sudah, itu aja pertanyaannya, Vi? Udah sih, itu aja Bu. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih ya Raffi sudah bertanya, sudah menggunakan kesempatan untuk bertanya dan menyelamatkan tadi nama yang saya panggil ya. Oke, saya coba jawab pertanyaannya Raffi. Lalu gunanya buat apa? Ya, sebenarnya tidak harus digunakan dua-duanya, Vi. Jadi yang konvensional ini adalah yang dilakukan orang di awal-awal metode ini lahir gitu ya. Metode ini keluar yang dilakukan seperti yang konvensional. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ada beberapa pemikiran untuk mencoba memperlakukan biaya operasional dan pemeliharaan itu sebagai pengurang dari benefit. Sehingga lahirlah yang termodifikasinya gitu ya. Apakah harus digunakan dua-dua? Enggak, cukup salah satu aja. Jadi kalau Raffi nanti harus mengerjakan soal, pilih aja salah satu. Raffi mau pakai yang mana? Mau yang konvensional atau mau yang pakai termodifikasi? Enggak masalah, karena sekali lagi tidak akan mempengaruhi hasil Raffi. Oke, terjawab, Vi? Oke, sama-sama. Oke, nah, masih ada pertanyaan? Ya, silakan, Christina. Izin bertanya Bu, saya skripnya sedikit kemis tadi. Kira-kira kapan menggunakan perumusan yang menggunakan PW dan kapan menggunakan yang AW ya Bu? Oke. Baik, sebenarnya, oke, bentar ya, saya
Saya mute. Oke, baik. Terima kasih sudah sabar menunggu iklan lewat ya. Saya coba jawab pertanyaannya Christina tadi. Kapan pakai AW, kapan pakai PW? Mungkin lebih kurang sama kalau ketika teman-teman mengerjakan soal mengevaluasi alternatif menggunakan metode nilai ekivalen. Pasti teman-teman sudah merasakan kapan ya sebaiknya pakai PW, kapan sebaiknya pakai AW gitu ya. Tergantung dari kondisi arus kasnya gitu ya. Kan kalau arus kasnya banyak yang AW, maka usaha untuk merubah arus kas yang bukan AW menjadi AW jadi lebih sedikit, lebih mudah, lebih ringan harusnya gitu ya. Demikian juga kalau arus kasnya jangan-jangan lebih banyak yang PW gitu. Jadi eh, daripada kita pakai metode nilai ekivalen AW, ya udah pakai metode nilai ekivalen PW aja. Jadi metode manapun tergantung dari eh, problemnya masing-masing. Kira-kira begitu, Christina. Moga-moga terjawab. Baik, Bu. Tapi untuk hasilnya sendiri, misalnya saya mau pakai PW untuk semuanya itu hasilnya sama ya, Bu? Nah, hasilnya sama, betul. Mau Oke, pakai PW atau pakai AW, misalnya PW termodifikasi sama AW termodifikasi harusnya hasilnya sama. baik, terima Karena kasih, Bu. kan dia nilai ekivalen. Iya, oke, baik. Oke, baik, saya izin lanjutkan ya, teman-teman ya. Hmm, saya share kembali screen saya dan moga-moga sudah terlihat. Mohon konfirmasi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita bahas soalnya ya. Ini soal pertama adalah proyek publik, yaitu memperpanjang lintasan bandara. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini. Ini yang pertama, pembebasan lahan. Kemudian biaya konstruksi, kemudian ada biaya perawatan tahunan untuk lintasan yang diperpanjang. Kemudian ada biaya ketika terminal kecil perlu dibangun gitu ya. Namanya lintasan diperpanjang, traffic air-nya jadi lebih ramai, penumpang jadi lebih banyak yang bisa naik turun melalui bandara tersebut. Jadi ada terminal kecil yang perlu dibangun, ini biayanya. Kemudian ada biaya operasi dan perawatan tahunan untuk terminal tersebut. Kemudian ada eh, tadi nggak hanya terminal, juga butuh tambahan 2 pengendali lalu lintas udara, gitu ya. Jadi ini adalah biaya-biaya. Sekarang kita lihat benefitnya. Nah, benefitnya tentu saja kalau mau dihitung ya semuanya harus dikuantifikasi ya teman-teman ya. Seluruh manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait itu harus dikuantifikasi. Kita lihat ini benefit berupa penerimaan dari perusahaan penerbangan penyewa fasilitas. Kemudian ada pajak bandara gitu ya. Misalnya kan kalau kalau bandaranya kapasitasnya kecil, mungkin kelasnya kelas C, airport tax-nya sekian ribu rupiah gitu. Nah, ketika bandaranya besar, kelas bandaranya naik, maka airport tax-nya biasanya naik ya, teman-teman. Kira-kira ini pajak bandaranya. Kemudian ada lagi penduduk kota. Mungkin kotanya jadi lebih ramai dan sebagainya gitu ya. Nah, kuan kualitatif kualitatif ini kan data kualitatif ya, teman-teman. Ini sebenarnya sulit buat dikuantifikasikan. Cuman kalau di soal kan biasanya udah dikasih ya angkanya ya. Tapi yang ini dalam prakteknya sebenarnya data kualitatif ini sangat sulit dikuantifikasikan. Oke. Berikutnya adalah pemasukan tambahan untuk pemerintah daerah dari sektor pariwisata.
sudah ada data cost, sudah ada data benefit, maka kita bisa melakukan analisis dengan metode rasio B per C dengan periode analisis 20 tahun dan tingkat bunga 10%. Kita lihat, nanti nggak perlu dipakai semuanya ya tadi ya. Ini adalah diminta untuk teman-teman melihat aja perbandingannya ya. Yang di atas adalah yang pakai PW, di bawah pakai AW, lalu ada yang konvensional termodifikasi. Oke, saya stop dulu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Sudah bisa dilihat teman-teman bahwa menggunakan metode konvensional kah atau termodifikasi kah? Rasionya akan berbeda, bisa dilihat di sini, tapi tidak akan mempengaruhi hasil akhir ya. Jadi kita bisa lanjutkan. Kita masuk ke bagian materi berikutnya yaitu tentang disbenefit ya. Tadi teman-teman sudah kenal dengan apa itu disbenefit. Kalau ini dibaca, nanti teman-teman bisa lihat bahwa ada dua pendekatan bagaimana kita memperlakukan disbenefit di dalam analisis rasio B per C ini. Yang pertama adalah dengan men-treat atau memperlakukan disbenefit sebagai pengurang dari manfaat. Ya, pengurang dari manfaat berarti disbenefit itu secara matematis akan diletakkan di bagian pembilang gitu ya. Atau disbenefit diperlakukan sebagai komponen biaya baru ya. Sehingga posisinya ada di bagian penyebut menjadi penambah biaya. Nah, diletakkan dimanapun, diperlakukan seperti apapun, apakah sebagai pengurang manfaat atau sebagai penambah biaya, ini akan mempengaruhi hasil besaran rasio, tapi tidak akan mempengaruhi tingkat kelayakan ekonomi dari proyek. Ya, tidak akan mempengaruhi acceptability dari proyeknya. Oke. Ini ketika disbenefit digunakan sebagai pengurang benefit, ya, pengurang manfaat. Dan yang di bawah adalah ketika disbenefit diperlakukan sebagai penambah dari biaya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh, masih contoh yang sama dengan contoh satu tadi. Ini lanjutannya, yaitu ketika proyek penambahan panjang lintasan bandara tadi ternyata tidak hanya mendatangkan manfaat tapi juga mendatangkan kerugian berupa polusi suara ya, yang setelah dikuantifikasi dalam satuan mata uang besarnya adalah sekian ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini yang atas ketika si polusi suara tadi menjadi pengurang dari benefit, ini dia. Ini benefit dikurang 100.000 gitu ya. Dan di bagian bawah adalah ketika 100.000 ini menjadi penambah dari biaya. Jadi ada di bagian penyebut. Oke. Kita bisa lihat tentu saja nilai rasionya berbeda, tapi tidak akan mempengaruhi tingkat penerimaan dari proyek. Jadi tetap di atas 1, yang artinya proyek penambahan lintasan bandara ini layak secara ekonomi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ada yang namanya disbenefit tadi. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya manfaat tambahan atau additional benefit ya. Jadi
manfaat tambahan ini juga bisa diperlakukan dengan dua cara, sama seperti this benefit tadi teman-teman. Bisa dianggap sebagai penambah dari benefit yang sudah ada, gitu, atau bisa diperlakukan sebagai pengurang dari biaya. Ya, sama juga ketika memperlakukan this benefit tadi, ketika manfaat tambahan ini kita perlakukan dengan dua cara yang berbeda, hasil rasionya akan berbeda, tapi tidak akan mempengaruhi tingkat penerimaan dari proyek publik yang kita analisis. Oke, nah ini ada contoh. Tentu saja bukan contoh lanjutan dari yang tadi ya, ini contoh yang berbeda, masih proyek publik. Kali ini contohnya adalah contoh pembangunan jembatan, ya. Jadi kita lihat aja langsung ya. Jembatan baru akan dibangun untuk menggantikan jembatan yang lama, kira-kira begitu. Ini jembatan baru, ini biaya konstruksinya, lalu ini biaya perawatan tahunannya, dan lalu ada informasi bahwa jembatan yang lama, jadi ini acting bridge-nya, jembatan yang ada saat ini itu karena saking udah tuanya, teman-teman, biaya perawatannya sangat besar, ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ketika jembatan baru dibangun, ada pengurangan dari biaya perawatan. Nah, ini akan kita treat, kita perlakukan sebagai additional benefit tadi, manfaat tambahan, ya. Oke, lalu ada manfaat tahunannya dalam bentuk lain, ini dia. Ini adalah manfaat ketika jembatannya udah jembatan baru, maka lalu lintasnya nggak macet, ya, sehingga lalu lintas yang tidak macet ini dikuantifikasi dalam satuan mata uang sebesar 25.000 dolar ini. Kita akan melakukan analisis rasio B per C menggunakan tingkat bunga sekian dengan periode analisis 25 tahun. Tadi teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau kita mengerjakan soal-soal proyek publik ya, itu rata-rata umur manfaat atau umur proyeknya itu panjang-panjang ya. Beda dengan contoh-contoh yang mungkin teman-teman kerjakan sebelumnya gitu ya. Oke, kita lihat yang di atas. Tadi berapa sih? 18.500 ya. Jadi ini tolong dikoreksi ya teman-teman. Ini harusnya pengurangan biaya operasional. Jadi ini harusnya 18.500 dikurang biaya operasional yang baru ya. Yang pertama ini adalah ketika ini ditreat sebagai pengurang dari biaya. Oke. Ini nilai B per C-nya. Sedangkan ini juga bisa kita perlakukan sebagai penambah dari manfaat atau additional benefit tadi. Dia diletakkan di atas sebagai pembilang untuk menambah manfaat yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini ada nilainya tentu saja berbeda, tapi teman-teman bisa lihat bahwa masih tetap di besar dari 1 sehingga proyeknya tetap bisa diterima. Oke, sampai di sini terkait dengan beberapa contoh yang tadi sudah didiskusikan dan yang sudah teman-teman lihat. Ada yang mau ditanyakan? Atau jangan dari atas sekarang, berarti sekarang dari bawah ya. Mungkin izin memanggil Zulfia Kamalia. Zulfia, Iya Bu, ada pertanyaan? so far belum ada sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita panggil satu lagi dari lapangan tengah ya. Oke, mungkin Lukman Harun. Ada pertanyaan, Lukman? Bisa dengar suara saya? Iya bisa Bu terdengar. Sama Oke, kayak ada Zulfia Bu mungkin belum ada pertanyaan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Sebelum iklan lewat lagi nih. Ntar lagi iklan lewat ini. Oke, kita lanjut. Saya izin kembali share screen saya. Oke. Oke, baik. Sudah terlihat lagi ya, insya Allah ya. Oke, nah ketika kita menggunakan metode rasio B per C, ini metode ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek independen. Moga-moga teman-teman masih ingat ya, proyek independen itu proyek yang seperti apa. Nah, ketika di proyek independen, saling independen itu yang mana yang nilai B per C-nya di atas 1 gitu ya. Kalau di atas 1 berarti boleh kita terima. Gitu.
Kalau kurang dari itu, sama dengan atau kurang dari itu, maka kita anggap tidak bisa diterima gitu ya. Untuk proyek-proyek independen, selagi dana kita masih mencukupi, maka kita bisa melakukan lebih dari satu proyek gitu ya. Karena yang membatasi kita hanyalah keterbatasan dana. Oke, ini untuk proyek independen. Kalau untuk proyek yang mutu eksklusif beda ya. Nah, lagi materi ini mengingatkan teman-teman apa itu yang disebut sebagai proyek mutual eksklusif. Nah, kalau untuk proyek mutual eksklusif, tentu saja mau tidak mau kita harus memilih hanya satu dari beberapa pilihan proyek yang tersedia. Lalu bagaimana cara memilihnya? Apakah karena ini pakai rasio B per C, ya udah pilih aja nilai B per C-nya yang paling besar. Semakin jauh dari angka 1 artinya paling bagus. Nah, ternyata teman-teman boleh lihat di tulisan yang di bold bahwa memilih proyek yang memaksimalkan nilai rasio B per C-nya tidak menjamin bahwa alternatif itu adalah alternatif yang terbaik. Oke? Nah, ini kira-kira kasusnya mirip dengan ketika teman-teman menggunakan metode tingkat pengembalian, metode IRR. Yaitu ada namanya inkonsistensi peringkat. Dan sama halnya dengan metode IRR, maka ketika teman-teman mengevaluasi proyek yang mutual eksklusif dengan menggunakan metode rasio B per C, maka teman-teman harus melakukan analisis selisih atau incremental. Ya. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Oke, kalau nggak ada yang jawab, asumsinya masih ingat Bu Nana kan UTS-nya baru 2 minggu yang lalu. Oke ya. Nah, lebih kurang caranya sama teman-teman ya. Jadi ini diagram alirnya, prosedurnya sama seperti biasa. Teman-teman diminta mengurutkan alternatif-alternatif yang tersedia berdasarkan kenaikan biayanya, ya, berdasarkan kenaikan biaya. Lalu diambil satu alternatif sebagai alternatif dasar. Biasanya adalah kalau pilihan do nothing atau pilihan tidak berinvestasi, moga-moga ini kelihatan ya. Kalau pilihan do nothing itu menjadi opsi, maka teman-teman akan menggunakan alternatif do nothing sebagai alternatif dasar. Tapi kalau opsi tidak berinvestasi ini tidak menjadi pilihan, maka teman-teman akan memilih alternatif dengan biaya yang paling kecil sebagai dasar, ya. Lalu kemudian dihitung rasio B per C-nya untuk alternatif tersebut. Lalu dicek apakah dia tadi kita udah sepakat ya, kita pakainya besar dari 1 ya. Jadi kalau sama dengan kita nggak anggap accept, kita menganggapnya tidak diterima sebagai suatu proyek yang layak secara ekonomi ya teman-teman ya. Jadi ini tolong dikoreksi. Jadi kalau B per C-nya besar dari 1, iya. Lalu dilihat apakah dia alternatif terakhir. Kalau tidak, maka kita akan membandingkan. Jadi kita akan melakukan analisis selisih untuk selisih antara alternatif yang biayanya naik gitu ya terhadap alternatif yang jadi dasar di awal tadi gitu ya. Kalau dia alternatif terakhir, maka berarti ini adalah alternatif yang kita pilih gitu ya. Dan demikian seterusnya ya. Persis sama pekerjaan atau prosedurnya, tahapannya sama dengan analisis selisih yang sudah teman-teman lakukan di metode tingkat pengembalian. Oke, kita lihat contoh terakhir, yaitu ini ada 3 proyek publik, sifatnya mutual eksklusif, berarti teman-teman tahu hanya boleh milih 1 dari 3 yang tersedia. Ada A, B, dan C, masing-masing dengan biaya, ini ada biayanya nih, 2 row yang pertama, ini nilai sisa, dan ada manfaat di row terakhir. Oke. Kemudian proyeknya tidak disebutkan apa, tapi umur manfaatnya 50 tahun dan tingkat bunganya 10% per tahun. Kita akan memilih 1, karena ini mutual eksklusif, dari 3 yang ada. Kita akan hitung PW dari biaya setiap proyek, A, B, dan C. Ya, kali ini pakai PW ya. Ini ada A yang 15 jutaan, B 17 jutaan, C 18 jutaan, berarti ini sudah urut ya, A, B, C ini sudah urut berdasarkan kenaikan biaya. Kemudian kita hitung manfaatnya, supaya kita bisa mudah nanti langsung
menghitung rasio antara biaya terhadap antara manfaat terhadap biaya. Kemudian tadi yang menjadi dasar adalah A, kita hitung dulu B per C untuk A. Berarti ini dibagi ini, kita dapat nilainya besar dari 1, maka A diterima. Lalu kita lihat ada lagi yang alternatif selain A yang biayanya lebih besar, ada, yaitu B. Maka kita akan melakukan analisis selisih antara selisih B terhadap A. Jadi B kurang A. Ya. Berarti biayanya B kurang A. Benefitnya B kurang A, ya Allah, saya dibagi dengan biayanya B kurang A. Ya. Ternyata kurang dari 1. Maka B tidak diterima. Oke, B tidak diterima, kita kembali ke A. Kita lihat lagi, ternyata masih ada alternatif C. Dan sekarang kita bandingkan, kita lakukan analisis terhadap selisih C terhadap A. Berarti ini benefit C min A dibagi dengan biaya C min A. Ternyata lebih besar dari 1. Proyek C dapat diterima layak secara ekonomi. Dan tidak ada lagi proyek yang biayanya di atas dari C, maka kita akan menerima proyek C sebagai proyek terbaik dari 3 proyek yang tadi sifatnya mutually eksklusif. Oke, mungkin sedikit tambahan di slide terakhir ini adalah bahwa kalau nanti teman-teman menemukan soal yang proyek publik, tapi umur manfaat proyeknya berbeda-beda, maka teman-teman bisa menggunakan langsung metode benefit cost dengan AW tanpa menyamakan umur manfaat, atau teman-teman harus menyamakan umur manfaat dulu sebelum menggunakan benefit cost dengan PW. Ya, tolong diingat itu. Oke, materi kita habis, jam saya jam 13.49. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, nggak ada. Coba saya panggil lagi mungkin. Kita panggil kali ini nama pertama di atas, Adelia Syarifah. Adelia, bisa dengar saya? Ada Halo, Bu. pertanyaan, Del? Sejauh ini udah cukup kebayang sih, Bu, dari contoh-contohnya. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi dari papan tengah ya. Tadi Lukman, berarti sekarang selain Lukman. eh mungkin Muhammad Firnanda Aiman. Dari saya juga belum ada. Oke, baik. Baik, terima kasih kalau tidak ada teman-teman. Sekarang izin saya akan bukakan emas saya. Sebentar, nanti saya share biar lihat ya. Lalu saya akan moga-moga kelihatan emas saya ya. Ini Ekotek bioproses. Lalu di pekan setelah UTS ada ini benefit cost dan sudah ada tugas. Saya show supaya teman-teman bisa lihat. Oke ya, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di emas ini. Kalau tidak salah, kita lihat deadline-nya ada di jam 6 sore. Soalnya ada di sini. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Ngomong-ngomong ketua kelasnya siapa ya? Saya belum minta bocoran dari Bu Eva nih. Saya Bu Tia. Oh, Tia. Oke, Tia. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengumpulan tugas, bisa disampaikan di grup kali ya. Tapi sejauh ini, Tia, ada yang mau ditanyakan, yang mau dilengkapi, siapa tahu ada informasi yang kurang dari saya?
Mungkin udah cukup sih Bu. Cuman tadi kan saya mau memastikan kembali tugasnya itu individu dikumpulin aja jam Ya. sore. Untuk Mm-mm. apa model kertasnya bebas kan Bu? Bebas sih, Oke. bebas. Oke, ya. Tadi saya setting bentuk dokumennya, dokumennya bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar ya, JPEG, PNG dan seterusnya ya, teman-teman ya. Oke, baik. Sekali lagi Bu, maaf Bu, Gimana? mau tanya. Yang kalau misalnya penulisannya digital kayak menggunakan iPad atau tablet itu diperkenankan atau baiknya Eh, fisiknya aja Bu? Enggak, saya perkenankan, insya Allah. Oke, berarti boleh ya Bu? Oke, boleh. Oke Bu, dari saya Oke, cukup sih Bu. Nanti baik. kalau misalnya ada pertanyaan saya lampirkan di grup saja. Oke, baik. Terima kasih ya, Tia ya. Oke, Terima kasih baik Bu. teman-teman. Eh, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi kalau kelasnya online dan kurang berkenan ya. Selamat mengerjakan tugas. Moga-moga seandainya ada pertanyaan terkait dengan pengerjaan tugas, nanti kita bisa diskusikan insya Allah pekan depan. Moga-moga pekan depan eh, kelasnya bisa offline ya, insya Allah ya. Oke, doakan saya kembali selamat sampai ke Depok ya. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.